Minta bantuan kepada jin, bolehkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Sejak dahulu kala hingga sekarang, ada manusia yang bersekutu dengan jin atau meminta pertolongan jin. Padahal Al-Quran sudah memperingatkan agar hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga mengingatkan bahayanya meminta pertolongan jin. Dalam surah Al-Jin dijelaskan manusia yang meminta pertolongan jin justru dibuat tersesat oleh jin. Di sebagian masyarakat kita, terutama bagi mereka yang tidak paham akan agama, meminta bantuan kepada jin melalui paranormal dan dukun adalah sesuatu yang lumrah. Orang-orang tersebut meminta bantuan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, seperti rezeki, jodoh, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dalam surah Jin ayat ke-6 disebutkan, "Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat." Mengutip tafsir Kementerian Agama, maksud ayat tersebut adalah jin mengatakan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia. Di antaranya adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakatnya yang meminta perlindungan kepada beberapa tokoh laki-laki dari jin. Tetapi jin menjadikan manusia bertambah sesat. Ada di antara orang-orang Arab, apabila mereka melintasi tempat yang sunyi, mereka minta perlindungan kepada jin yang mereka anggap berkuasa di tempat itu. Jin itu juga mengatakan bahwa banyak di antara manusia yang berlindung dan memohon kepada jin. Hal itu mengakibatkan manusia dikuasai oleh jin dan dibawa untuk berbuat kejahatan sehingga mereka durhaka dan berdosa. Terkait hal ini, Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa di Kerajaan Arab Saudi pernah ditanya oleh seseorang, apa hukumnya manazir, yaitu memanggil jin dan setan dan menyuruhnya pergi kepada seseorang untuk melakukan hal yang jahat. Seperti dikatakan kepada mereka, ambillah dan bawalah dia pergi, atau menjauhlah darinya dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Apa hukum melakukan hal ini? Saya pernah mendengar sebuah perkataan seseorang, bahwa seorang yang memanggil jin maka ibadah sholat dan puasanya tidak diterima, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak diiringi jenazahnya, dan tidak disolati jika ia meninggal dunia. Maka Komite Fatwa memberikan jawaban sebagai berikut. Meminta bantuan kepada jin dan berlindung kepada mereka untuk melakukan sesuatu keburukan atau kebaikan bagi seseorang merupakan perbuatan syirik dalam ibadah. Sebab termasuk perbuatan yang sia-sia adalah menggunakan bantuan jin dalam memenuhi permintaan dan kebutuhannya. Pada saat yang sama, bangsa jin merasakan senang dengan perbuatan manusia yang mengagungkan mereka, berlindung kepada mereka, dan meminta mereka untuk memenuhi keinginannya. Syekhul Islam dalam Majmu' Al-Fatawa memberikan rincian yang sangat apik terkait hukum bekerja sama dengan jin. Yang pertama, manusia menyuruh jin untuk melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, seperti beribadah kepada Allah semata atau mentaati Nabi-Nya SAW. Dan sebaliknya, jin menyuruh manusia untuk melakukan hal yang sama. Maka jin dan manusia ini termasuk wali Allah yang mulia. Samping itu dia merupakan penerus dakwah Rasulullah SAW. 2. Manusia yang bekerja sama dengan jin dalam masalah yang mubah, sementara dia tetap berusaha menyuruh melakukan kewajiban syariat atau meninggalkan larangan syariat, dan dia meminta jin untuk melakukan sesuatu yang mubah. Maka dalam kasus ini sama seperti penguasa yang menyuruh bawahannya untuk melakukan sesuatu. 3. Manusia memerintahkan jin untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya SAW, baik untuk melakukan kesyirikan, membunuh orang yang tidak bersalah, mengganggu orang namun tidak sampai membunuh, misalnya mengirim penyakit, membuat gila atau kezaliman lainnya, atau membantu dalam perbuatan maksiat yang diminta oleh manusia. Berarti dia telah meminta tolong jin untuk melakukan perbuatan dosa dan melampaui batas. Jika dia minta tolong jin untuk melakukan kekafiran, maka manusia itu kafir. Dan jika dia meminta tolong jin untuk melakukan kemaksiatan, maka dia adalah orang yang fasik atau pelaku perbuatan dosa. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah taklukkan jin untuk tunduk di bawah kerajaan beliau. Allah halangi mereka sehingga tidak bisa menyimpang atau melakukan kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 82,
Kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan kami yang menjaga mereka itu. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, maksud ayat Allah melindungi Sulaiman sehingga tidak terkena tindakan jahat syaitan, bahkan sebaliknya, semua syaitan berada di bawah genggamannya dan kekuasaannya. Tidak ada satupun setan yang mampu mendekatinya. Beliau menguasai mereka. Jika beliau mau, beliau bisa lepaskan setan, atau sebaliknya, beliau bisa penjarakan syaitan. Allah berfirman dalam surah Sad ayat 38, setan lain yang terikat dalam belenggu. Sungguh Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 128 hingga 129. Dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Permintaan seseorang kepada jin untuk melakukan perbuatan jahat kepada orang lain atau berlindung kepadanya atas perbuatan buruk dari orang yang ditakutinya adalah perbuatan syirik. Jika hal ini dilakukan, maka salat dan puasanya tidak diterima, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Barang siapa yang diketahui melakukan hal tersebut dengan sengaja, lalu meninggal dunia sebelum bertaubat, maka menurut sebagian ulama, orang itu tidak disolatkan, tidak diiringi jenazahnya, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Amin amin ya rabbal alamin.